Seorang pengemudi mobil memaki-maki petugas lantaran tak terima ditegur saat nekat melintas jalur busway di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulau Mas Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahkan pengemudi terus membentak petugas meski sudah dijelaskan kesalahannya. Video ini pun viral. Aksi mencaci petugas baru bisa diredam lantaran menarik perhatian pengendara lain yang melintas sehingga menyebabkan kepadatan. Diketahui, banyak pengendara mobil maupun motor yang kerap melintasi jalur bus Transjakarta saat tidak ada petugas kepolisian yang berjaga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Tumpukan sampah seluas 50 meter persegi dan setinggi 7 meter ini nyaris menutup jalan dan sejumlah kios di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Akibat bau menyengat, sejumlah pedagang pun memilih menutup kiosnya dan tidak berdagang. Keberadaan tumpukan sampah ini sudah sangat mengganggu. Selain bau yang menyengat, juga menyebabkan jalan licin akibat air yang muncul dari sampah. Warga mengaku gunungan sampah ini sudah ada sejak 4 bulan lalu. Tumpukan terjadi akibat pengangkutannya dilakukan sedikit-sedikit lantaran TPA Cipayung mengalami overkapasitas hingga longsor. Warga berharap pemerintah Kota Depok dapat segera menanggulangi darurat sampah yang dialami Kota Depok saat ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizky, iNews melaporkan. Menggunakan sepeda motor, 2 orang terekam CCTV saat melintas di Jalan Makaliwe, Gang 1 Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Tak lama seorang pejalan kaki yang tengah menelpon menjadi sasaran aksi jambret. Dan para pelaku menggasak HP yang tengah dipegangnya. Korban berteriak hingga sejumlah warga berusaha mengejar, namun kedua pelaku segera tancap gas dan kabur. Warga mengaku aksi penjambretan dan pencurian kerap terjadi di wilayahnya. Bukan, tamu warga. Oh, tamu warga. Tamu Dia warga. mau keluar ya Pak, Mau keluarga. pulang dia. Oh, mau pulang. Perempuan ya Pak ya berarti kemarin? Laki. Oh, laki-laki. Masih muda sih. Berarti yang diambil apa aja tuh Pak barangnya? Pak? Handphonenya. Dia pasti waktu telepon langsung dia balik di jambret dari belakang. Warga berharap petugas bisa lebih sering melakukan patroli, khususnya di kawasan yang sepi dan rawan aksi kriminal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap seorang pria yang mencuri belasan telepon genggam di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Polisi juga mengamankan ponsel dan uang hasil penjualan barang curian. Kamera CCTV merekam aksi pencurian belasan telepon genggam di sebuah sekolah swasta kawasan Tangerang Selatan, Banten. Pelaku sempat berpura-pura merapikan botol minuman di meja saat siswa sedang gladi bersih pelantikan OSIS. Setelah dirasa aman, pelaku langsung memasukkan satu persatu telepon genggam yang tergeletak di meja ke dalam tas, lalu kabur. Tim Opsnal Unit 2 Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya langsung melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di sebuah kontrakan kawasan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Pelaku tak bisa mengelak dan mengakui perbuatannya saat petugas memperlihatkan rekaman CCTV. Petugas juga menyita 7 unit telepon genggam, 1 unit sepeda motor dan uang tunai Rp7.700.000. Pelaku pun telah ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi pencurian modus rusak gembok terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang beraksi seorang diri nekat 3 kali bolak-balik mencuri sejumlah barang di toko aluminium itu. Seorang pelaku pencurian terekam CCTV saat menjebol gembok pintu toko aluminium di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Usai berhasil membuka gembok, pelaku langsung masuk dan mengambil sejumlah alat perkakas, lalu meninggalkan lokasi. Namun tak berselang lama, pelaku kembali mendatangi toko dengan sepeda motornya dan mengambil televisi. Bahkan beberapa menit kemudian, pelaku kembali datang lagi. Namun kali ini berjalan kaki untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di dalamnya.
Pemilik baru mengetahui tokonya dibobol saat hendak buka dan melihat gembok dalam keadaan rusak. Korban mengaku akibat pencurian itu menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah. Berbekal rekaman kamera pengawas, korban sudah melaporkan peristiwa itu ke polisi dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap dan diikat warga usai kepergok mencuri sepeda motor di Desa Pejengkawan, Gianyar, Bali. Sebelum beraksi, pelaku mengaku usai mengonsumsi puluhan butir pil koplo. RSW, pria 23 tahun ini, tak berkutik saat diikat warga di kawasan Banjarsala, Desa Pejengkawan, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Sebelumnya ia dipergoki warga sedang mendorong sepeda motor curian. Warga pun emosi, kemudian langsung menangkap dan mengikatnya. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan pelaku agar tidak menjadi bulan-bulanan warga. Kepada petugas, pelaku mengaku sebelum beraksi mencuri sepeda motor sempat mengonsumsi puluhan butir pil koplo. Ini juga bahwa bersangkutan menggunakan obat terlarang yaitu pil koplo. Tadi kita pengakuan juga dari bersangkutan juga dari malam menggunakan obat terlarang yaitu pil koplo. Kalau sehari-harinya yang pelaku ini adalah sebagai pekerja bangunan di suatu villa atau proyek yang ada di daerah Banjarsala. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, rekaman CCTV aksi penganiayaan oknum pegawai pajak terhadap istrinya di Bekasi, Jawa Barat viral. Ironisnya, kekerasan dalam rumah tangga itu dilakukan di depan anak mereka yang masih balita. Video kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak DJP di Bekasi, Jawa Barat viral. Pelaku berinisial FA tega menganiaya sang istri MA dengan memukul berkali-kali. Ironisnya dalam video viral, aksi penganiayaan dilakukan di depan anak yang masih balita. Sementara berdasarkan dari laporan korban, FA oknum pegawai pajak di Bekasi telah ditetapkan sebagai tersangka KDRT. Hasil pemeriksaan sementara, kasus KDRT ternyata telah dilakukan sejak 2021 dan dipicu masalah uang sewa rumah. Dari korban sendiri pun bingung, cuman alasan paling kuat ya yang menurut korban itu ya sejak awal pernikahan sampai ya rentan 2023 itu keduanya kan sudah sepakat. Akibat KDRT, korban mengalami luka lebam di bagian lengan, kaki, dan luka di kepala. Kini pelaku dijerat dengan pasal tentang penghapusan KDRT. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMA di Pasuruan, Jawa Timur diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya. Akibatnya korban depresi hingga harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa Lawang. NS, pelajar SMA di Pasuruan, depresi berat hingga terpaksa dievakuasi ke Rumah Sakit Jiwa Lawang. Bahkan tangan dan kakinya harus diikat karena khawatir korban berontak. NS depresi berat diduga akibat aksi perundungan hingga kekerasan fisik dari teman sekelasnya. Keluarga korban telah melaporkan kasus ini ke polisi. Saya di sini melaporkan adik saya mengenai kasus pembulian di sekolah Bapak. Seperti itu. Itu sejak kemarin puncaknya pada tanggal 17 Agustus. Jadi adik saya itu bercerita kepada saya langsung kos-kosan. Kos-kosan, saya tanya kenapa? Ya, saya dikeroyok oleh teman-temannya di sekolah. Bapak. Hingga kini polisi masih menyelidiki terkait dugaan tindakan perundungan ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Terbukti bersalah dalam penyalahgunaan narkoba, artis Amar Zoni divonis 3 tahun penjara. Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 12 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan di dalam penjara selama 3 tahun
dan denda sebesar 1 miliar. Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 3 tahun penjara serta denda 1 miliar rupiah kepada pesinetron Amarzoni terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja. Sidang digelar secara virtual dengan terdakwa Amarzoni di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Vonis 3 tahun penjara yang diberikan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Jadi perbuatan terbukti, tapi kan unsur-unsur pasalnya itu tidak mendekatikan bahwa Ahmad ini adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilangkan jaksa. Sebelumnya Amarzoni ditangkap di sebuah apartemen di BSD Tangerang pada 11 Desember 2023. Saat penangkapan, polisi menyita barang bukti ganja dan sabu-sabu. Amarzoni sebelumnya sudah 2 kali ditangkap setelah berurusan dengan kasus narkoba. Terakhir Amarzoni baru saja dibebaskan dari penjara pada Oktober 2023 setelah sebelumnya divonis 7 bulan penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Komisi Yudisial memutuskan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terdakwa kasus pembunuhan Ronald Tanur diberhentikan. Ketiga hakim tersebut terbukti melanggar kode etik pedoman dan perilaku hakim. Komisi 3 DPR RI rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas vonis bebas yang diberikan 3 hakim PN Surabaya kepada Ronald Tanur. Dalam rapat, Komisi Yudisial mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Ketiga hakim terbukti melakukan pelanggaran berat serta melanggar pedoman perilaku hakim. Pada intinya, putusan vonis terhadap Ronald Tanur yang dibacakan oleh hakim tersebut berbeda dengan salinan putusan yang diberikan. Setelah ini akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan gabungan Komisi Yudisial dan Hakim Mahkamah Agung untuk mencegah terulangnya hal ini. Komisi 3 DPR RI terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh para terlapor itu intinya terkait dengan putusan waktu dibacakan dengan salinan putusan yang diberikan kepada para pihak itu berbeda. Artinya tidak hanya berbeda itu hanya perubahan salah ketik atau akan mengagendakan rapat dengan Mahkamah Agung. Dan pada kesempatan tersebut kami meminta agar Bawas diajak ya untuk hadir untuk memastikan putusan yang dibuat KY hari ini tidak berubah. Kami juga tadi mendorong KY untuk mencari potensi pelanggaran pidana. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Georgius Ronald Tanur terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Sebelumnya, jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, video Polwan memarahi seorang warga yang sedang makan mendapat respon dan cibiran warganet. Namun Humas Polda Jawa Timur mengklarifikasi kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Mas, kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Hah? Sopan nggak kayak gitu saya tanya? Viral di media sosial, seorang polwan yang diketahui bernama Bribtu Putri Cikita menegur seorang pria yang sedang makan di pinggir jalan. Saat itu polisi menanyakan tempat kerja seorang pria. Namun saat tanya jawab, pria tersebut tetap mengunyah makanannya. Terkait viralnya video ini, Humas Polda Jawa Timur menjelaskan, polisi sedang menegur 5 warga yang minum miras namun diacuhkan hingga terjadi miskomunikasi. Mas, kalau lagi diajak ngobrol tuh emang sopan ya sambil makan? Hah? Sopan nggak kayak gitu saya tanya? Kemudian sudah kita periksa dan mereka sudah memahami kesalahan masing-masing. Yang satu ini minum minuman keras, yang satu mungkin dianggap tidak sopan di dalam melakukan wawancara. Dan mereka sudah saling memaafkan. Ya. Sementara di akun media sosialnya, Brigadir Putri Cikita sudah meminta maaf ke publik. Dari Surabaya, Jawa Timur,
Rahmat Ilyasyan, iNews melaporkan. Pemirsa, atap bangunan pasar Prambanan runtuh akibat gempa 5,8 magnitudo yang mengguncang Yogyakarta. Ratusan pengunjung salah satu pusat perbelanjaan di Sleman juga panik menyelamatkan diri. Reruntuhan genting atap bangunan pasar Prambanan ini berserakan di lantai usai gempa 5,8 magnitudo mengguncang Jogja tadi malam. Terlihat atap pasar juga berlobang karena genting yang telah runtuh dan jatuh ke lantai. Kepanikan akibat gempa juga terlihat saat ratusan pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Sleman berhamburan menyelamatkan diri. Gempa sendiri dengan pusat gempa berada di 95 km barat daya Gunung Kidul, Yogyakarta. Sementara di Dusun Jasemlor, Desa Pacarejo, Gunung Kidul, gempa menyebabkan sejumlah rumah warga rusak. Sejumlah rumah warga mengalami dinding bergeser dan juga dinding rumah yang mengalami keretakan. BPBD Gunung Kidul mencatat kerusakan terbanyak terjadi di wilayah Kecamatan Semanu, Ngelipar, dan juga Purwosari. Kerusakan terparah terjadi di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Gunung Kidul, dengan total kerusakan mencapai 10 rumah berupa tembok retak. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR gabungan pagi tadi kembali melakukan pencarian 3 orang korban banjir bandang di Kelurahan Rua, Ternate, Maluku Utara. Proses pencarian di hari ketiga ini akan menggunakan anjing pelacak untuk menyisir lokasi. 3 korban yang belum ditemukan merupakan satu keluarga. Terdiri dari nenek, anak, dan cucu berumur 5 tahun. Proses pencarian akan dibagi beberapa tim, diantaranya penyisiran ke arah pantai dan pembersihan rumah-rumah warga yang rusak tersapu banjir. Seru, di mana seru akan dibagi pencarian fokus pencarian terhadap korban dengan menggunakan anjing pelacak K9 sudah diturunkan pada pukul 07.30. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Kelurahan Rua, Kota Ternate hari Minggu kemarin. Akibatnya 16 orang meninggal dunia, 15 orang luka-luka, dan 3 orang hingga kini masih dalam pencarian. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Anda kembali di Lintas iNews Siang, pemirsa. Sebuah ruko yang berada di pusat perbelanjaan dilalap api di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Diduga api berasal dari hubungan arus pendek listrik. Kebakaran di Mixway Pluit Village ya guys. Tolong diinfo ke teman-teman yang masih dari Pluit Village. Asap pekat mengepul terlihat di kawasan pusat perbelanjaan kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Asap pekat ini akibat terbakarnya sebuah ruko yang berada di pusat perbelanjaan ini. Sejumlah pengunjung pun segera berhamburan menyelamatkan diri. Diduga penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik. Api baru dipadamkan setelah petugas damkar sektor Penjaringan berjibaku selama 1 jam dan mengerahkan 7 unit mobil pemadam. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi segera melakukan olah TKP. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, api membakar lantai 6 gedung utama Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta tadi malam. Kebakaran membuat pengunjung rumah sakit panik dan pasien gawat darurat dievakuasi. Kebakaran melanda lantai 6 area gedung utama Rumah Sakit Pusat Pertamina, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas pemadam dari suku dinas Jakarta Selatan langsung berupaya melokalisir api. Pekatnya asap membuat petugas pemadam harus menggunakan alat bantu pernapasan saat memadamkan api di dalam rumah sakit. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun asap tebal yang menyelimuti gedung utama rumah sakit membuat sejumlah pasien gawat darurat dievakuasi keluar area rumah sakit. Pasca kebakaran, operasional Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru sudah kembali normal. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Seekor anak sapi tercebur ke dalam sumur di Kecamatan Patu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sapi berusia 3 bulan itu tercebur saat melompat-lompat di dekat kandang. Petugas harus menggunakan tabung oksigen saat mengevakuasi anak sapi yang tercebur sumur sedalam 20 meter di Dusun Salaran, Desa Ngoro-oro, Kecamatan Patu, Gunung Kidul.
Sebelumnya petugas sudah 3 kali gagal melakukan evakuasi akibat sumur mengeluarkan gas beracun. Kejadian berawal saat sapi berjalan di sekitar kandang. Tiba-tiba sapi berusia 3 bulan dan bobot 90 kg ini berlarian masuk meloncat hingga masuk ke dalam sumur. Dengan perlengkapannya, petugas mengikat sapi untuk kemudian ditarik secara manual menggunakan tenaga manusia. Mau asare terus itunya cuma naik terus jegur gitu aja. Jatuh gitu ya? Saya mau lari mengambil kakinya yang di belakang sudah nggak tertangkap. Akhirnya ya itu ke dalam. Kejadian jam berapa ini, Pak? Sekitar jam 6 kurang dikit. Kedalamannya berapa meter ini, Pak? Evakuasi baru bisa dilakukan setelah 3 jam kemudian dan sapi bisa diselamatkan. Petugas menghimbau pemilik sapi untuk mengikat ternaknya atau menutup sumur. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemprov DKI Jakarta kembali uji coba makanan gratis bergizi bagi siswa sekolah dasar. Anak-anak di SD Negeri 04 Cipayung, Jakarta Timur pun antusias menerima makanan gratis itu. Satu persatu siswa Sekolah Dasar Negeri 04 Cipayung, Jakarta Timur menerima 1 porsi kotak makanan dalam uji coba makan bergizi gratis. Menu kali ini berupa nasi, telur goreng, sayur capcay, tempe orek, dan buah anggur. Para siswa pun antusias saat dapat makanan gratis ini. Kali ini merupakan uji coba yang ketiga dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta. Nama jagung. Ali boleh sarapan belum di rumah? Belum. Jadi senang dapat sarapan dari Pak PJ Gubernur. Daging, telur, sayuran, sama jagung, buah. Terima kasih Pak Gubernur memberikan kami makanan. Pemprov DKI Jakarta rencananya akan kembali menguji coba makan gratis secara serentak seluruh sekolah dasar di Jakarta pada akhir bulan ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seekor buaya yang sudah 5 kali memangsa warga ditangkap di Sungai Kunkun, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Warga mengaku sangat resah dengan keberadaan predator tersebut. Berlangsung dramatis. Seperti inilah saat puluhan warga Dusun Simpang Bambu, Desa Sunduton Tigo, Mandailing, Natal, Sumatera Utara beramai-ramai menarik seekor buaya berukuran jumbo ke tepi sungai usai ditangkap warga. Buaya muara berbobot lebih dari 200 kg ini ditangkap setelah nyaris memangsa seorang warga yang tengah buang air di Sungai Kunkun. Mendengar teriakan korban, dengan sigap puluhan warga berdatangan dan lantas mengejar buaya hingga berhasil ditangkap. Keberadaan buaya raksasa ini memang sangat meresahkan. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, sudah 5 warga Dusun Simpang Bambu tewas dimangsa. Ini sudah ditangkap oleh warga karena tadi pagi juga ada yang mau dimakannya. Lalu korban teriak dan warga datang rame-rame untuk menangkap buaya. Memang selama ini meresahkan buaya itu? Iya. Udah berapa korban? Katanya udah 5 juga itu. Iya, itu saat ini yang diketahui 5. 5 warga ya? Iya. Besar nggak buayanya itu? Besar. Selanjutnya buaya akan diserahkan ke pihak BKSDA setempat dan berharap pihak BKSDA bisa lebih proaktif mengevakuasi buaya dari sekitar kawasan permukiman warga demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, sering mengganggu ketertiban umum hingga meresahkan warga. 44 warga negara asing digerebek petugas di apartemen kawasan Jakarta Barat. Satu pelaku nekat sembunyi di loteng hingga terjatuh dan alami patah kaki. Petugas gabungan imigrasi TNI dan Polri menangkap WNA bermasalah di sebuah apartemen kawasan Jakarta Barat. Saat penggerebekan, satu WNA sembunyi di loteng hingga terjatuh dan mengalami patah kaki. Bahkan sempat terjadi perlawanan dengan dorong-dorongan pintu. Ada juga WNA yang kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran.
Total ada 44 WNA bermasalah. Dari negara Nigeria 35 orang, Pakistan 8 orang, dan Tiongkok 1 orang. Hasil pemeriksaan, petugas menemukan pelanggaran izin tinggal yang sudah habis serta tidak memiliki dokumen keimigrasian. 23 WNA tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanannya atau paspor, dan 8 WNA telah terdeteksi overstay lebih dari 60 hari, dan 2 WNA diduga menyalahgunakan izin tinggal. Seluruh WNA ilegal ini akan ditindak berdasarkan kesalahan masing-masing, termasuk dilakukan pendeportasian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.